Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Selalu saya sampaikan bahwa sepanjang hari ini kita sudah diperhadapkan dengan badai kehidupan, dengan orang-orang yang mungkin kadang nyebelin, ngeselin, ya kan? Tetapi ketika kita akan beristirahat, saya ajak setiap kita umat Tuhan untuk membersihkan hati dan pikiran kita dengan cara merenungkan firman Tuhan. Karena Yesus sampaikan bahwa kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang kusampaikan kepadamu. Jadi melalui program Bible and Bed ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama kembali membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari segala kecemasan, kekhawatiran, bahkan dari segala perbuatan-perbuatan orang di sepanjang hari ini yang mungkin kadang membuat sesuatu di hati kita tersayat ke hati kita, terluka, kecewa, ya kan? Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita disegarkan kembali, dikuatkan kembali karena firman Allah berkuasa. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari sama-sama kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih Tuhan ada atas kami. Tuhan, tolong kami, jawantahkan firman-Mu atas kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28, firman Tuhan bilang begini, kita tahu sekarang, saya percaya ada banyak anak-anak Tuhan sudah hafal betul ayat ini, ya kan, di luar kepala. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Ada banyak dari kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah pergumulan pada hidup, kita ingat aja, oh iya ya, tenang aja, gue gak usah takut. Ada Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Tapi jangan pernah lupa saudara, ayat ini dikhususkan loh. Maksudnya apa pendeta dikhususkan? Saudara perhatikan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Tapi gak berhenti sampai situ loh saudara. Masih ada kata-kata selanjutnya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi gak semua orang mendapatkan ayat ini, gak semua orang dapat mengklaim janji firman Tuhan ini. Kalau dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak akan pernah mendapatkan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Gak bisa, karena dikhususkan. Iya kan? Kan firman Tuhan bilang, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi untuk orang-orang yang percaya Yesus tapi tidak mengasihi Yesus, tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh, engkau tidak akan pernah bisa mengalami Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Gak bisa, karena ini dikhususkan. Sama halnya dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Coba kita lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi sekarang ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua, haleluya, yang disediakan Allah untuk siapa? Apakah untuk semua orang? Tidak. Untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada kriterianya gitu, ya kan? Ada kriterianya. Nah sekarang jadi pertanyaan begini loh, kalau gitu siapa yang mengasihi Tuhan? Alkitab juga mencatat ciri-ciri orang yang mengasihi Tuhan siapa? Lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Lihat saudara, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Iya. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya mengasihi Allah loh pendeta, saya mengasihi Tuhan, berarti Roma 8:28, 1 Korintus 2 ayat 9 itu berlaku loh buat saya. Cek dulu, kamu mengasihi sesamamu tidak? Kalau kamu mengakui mengasihi Allah tapi kamu sulit mengasihi saudaramu, Alkitab katakan maka ia adalah pendusta. Dan karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan,
Roma 8 ayat 28 yang tadi kita dengar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, maupun dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak pernah kamu dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Itu ada kriterianya. Orang-orang yang layak menerima janji Tuhan itu siapa? Orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Siapa orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus? Ia adalah orang yang mengasihi sesamanya. Tidak menjadi tolak ukur engkau sering beribadah, tidak menjadi tolak ukur engkau rajin baca Alkitab, tidak menjadi tolak ukur engkau sering menyembah, sering berdoa, selama engkau membenci sesamamu. Sekalipun kau melakukan kegiatan-kegiatan rohani, saudaraku, maka Alkitab jelas mencatat engkau seorang pendusta. Karena tidak mungkin orang yang terlihat engkau sulit kasih, engkau bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat yang adalah Allah. Yuk hari ini sama-sama kita check up rohani ya. Malam hari ini sebelum beristirahat, kira-kira di hati kita masih menyimpan kebencian gak? Terhadap suami, terhadap istri, terhadap mertua, terhadap menantu, terhadap adik, kakak, ponakan, sepupu kita. Masih ada lukakah dalam hatimu? Sekalipun kau adalah seorang pelayan Tuhan, sekalipun kau adalah seorang hamba Tuhan, sekalipun kau seorang yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin berpuasa, tapi kalau engkau sulit untuk mengasihi saudaramu, maka sejatinya Alkitab katakan kau adalah seorang pendusta. Dan kau tidak layak menerima. Roma 8 ayat 28, 1 Korintus 2 ayat 9. Karena tolak ukurnya jelas, hanya berlaku buat orang yang mengasihi Tuhan. Saya ajak malam hari ini untuk setiap kita, yuk, kalau engkau mau terima apa yang menjadi janji Tuhan, sederhana, engkau harus mengasihi Tuhan. Yang tidak engkau lihat. Bagaimana caranya? Latihan dengan mengasihi sesamamu yang kau lihat. Karena ketika engkau bilang mengasihi Tuhan yang tidak engkau lihat, tetapi engkau sulit mengasihi saudaramu yang engkau lihat di depanmu, sejatinya engkau sedang menipu dirimu sendiri. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu malam hari ini. Tuhan, tolong kami, Roh Kudus selidiki hati kami. Jika Tuhan dapati ada hati yang masih sulit mengampuni, masih sulit mengasihi saudaranya, Tuhan jamah setiap hati di tempat di mana mereka akan beristirahat malam ini. Sehingga satu persatu jemaat Tuhan, umat Tuhan mengalami lawatan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, dan mereka mengalami janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biarlah benih firman Tuhan ini terus termaterai dalam hidup kami. Kami bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami dewasa dalam iman, sehingga akhirnya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, juga mengasihi sesama kami, sesama saudara kami. Tuhan memberkati istirahat kami semua malam hari ini. Kami tidur dengan tenang, nyenyak, damai, dan kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat beristirahat, selamat malam, dan Tuhan memberkati.